Ingat batalnya sholat salah satunya adalah 3 kali berturut-turut. Jadi kalau sudah duduk begini, duduk iftiraq harusnya adalah tawarruk, lupa. Oh iya, inna sholat udah wa asyhadu anna Muhammadar. Oh iya, ini harusnya duduk miring. Ya sudah, tinggal masukin kaki kiri, taruh pantatnya begini. Posisinya masih tetap sama. Jangan malah tambah geser atau gimana, malah menambah gerakan 3 kali berturut-turut pasti akan membatalkan sholat. Jadi kita melakukan yang sunnah tapi malah melakukan yang melanggar duduk, tetapi ada mana yang lebih baik dalam cara duduk itu. Artinya duduk dengan cara bersila, duduk di kursi, duduk dengan selonjor, itu hukumnya boleh semua, tetapi lebih baik menggunakan duduk iftirash ketika sholat dalam keadaan duduk. ada kewajiban syariat, ada kewajiban sosial yang harus kita perhatikan.
Kewajiban syariat yaitu kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan fikih jinayah yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah ketika dia meninggal sampai dengan dimakamkan. Ada kewajiban sosial yang harus kita lakukan yang tidak diatur agama tetapi diatur di dalam hubungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka yang wajib kita lakukan adalah mengucapkan kalimat tarjih. Mengucapkan apa? Kalimat tarjih itu bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak hanya dikatakan ketika kita mendengar kabar duka. Ketika kita sendiri yang mengalami duka yang lain, misalkan kecelakaan atau mendapatkan musibah sekecil apapun, disunahkan mengucapkan kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban yang kedua, kewajiban sosial kita adalah mendoakan. Mendoakan dalam arti mengiringi kepergian jenazah tersebut agar dientengkan siksanya. Yang ketiga yaitu takziah. Takziah itu dalam bahasa sederhananya itu menghibur. Takziah itu artinya menghibur, Bu. Jadi sebenarnya makruh hukumnya, bahkan haram ketika kita ngelayat atau melawat justru menambah kesedihan baru. Waalaikumsalam. Menambah kesedihan baru itu gimana? Kita datang melayat, kemudian kita menambah kesedihan baru yang membuat kesabaran orang yang ditinggal itu menjadi tipis. Contohnya nih yang sering kita nggak kerasa tapi salah. Kita datang kemudian nanya sakitnya berapa hari. Itu sebenarnya menyedihkan loh. Meninggalnya jam berapa? Apalagi kok bisa mati? Ya itu kurang ajar juga kalau begitu. Makanya biasanya kan ditulis namanya siapa, usianya berapa tahun, meninggal jam berapa, dimakamkan jam berapa. Itu ditulis biar kita nggak kepo, biar kita nggak nanya-nanya lagi. Ibu nanya ini meninggalnya jam berapa, itu ibu orang ke-100 loh yang nanya itu. Ini si keluarganya udah menjawab juga udah berapa kali tanya. Lalu apa basa-basinya? Basa-basinya ya udah hibur saja. Menghibur siapa? Menghibur orang yang ditinggalkan, bukan orang yang meninggal dihibur, bukan. Orang yang ditinggalkan dihibur. Hiburannya sederhana, misalkan contohnya disabarkan, dikuatkan. Alhamdulillah Bu, ini hari Jumat, mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Meninggal yang baik itu di 2 hari, Bu. Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan insya Allah golongan orang baik itu ada di 2 hari. 1 hari Jumat, 2 hari Selasa. Itu golongan para almarhum yang insya Allah soleh itu kalau nggak hari Selasa, hari Jumat. Makanya dihibur orang yang disabarin itu. Alhamdulillah ini hari Jumat, mudah-mudahan jadi orang baik. Ustaz, katanya kalau meninggal hari Selasa, wah orang itu pokoknya sesuatu yang menutupi. Jadi sebenarnya pakai kain apapun itu hukumnya boleh. Cuman nggak enak aja misalkan pocong kok kembang-kembang itu kan enggak. Ya, disunahkan memakai pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih dan suci itu hukumnya wajib. Bersih dan suci itu kemudian dipilih oleh mayoritas ulama menggunakan kain yang putih. Nah, kain putih sebenarnya tidak ada kain khusus kafan, itu tidak ada. Kafan juga macam-macam, kalau ibu beli ke pasar pasti kainnya macam-macam, ada yang katun, ada yang apa. Jadi kafan itu bahasa nama pembungkus jenazah namanya kafan. Dan nanti di pasar juga coba ini berbeda. Tuh Anda coba pegang ini dengan ini berbeda. Ini karena enteng, saya ceketkan. Posisinya tangan kiri masuk, tangan kanan memeluk. Nah ini posisi seperti itu. Ini karena posisinya saya sendirian. Kepalanya di bawah. Nah ini fungsinya bantal seperti ini ya Bu. Ingat posisinya tidak setelanjang ini. Ya gimana? Tertutup dari mulai dia dari mulai dia meninggal saat ditutup matanya itu semuanya tidak boleh terbuka. Nah ini kan pas
posisinya di atas kepala. Kemudian ini pas posisi tali di sini, sarungnya berarti mulainya dari di atas di atas pusat, kemudian tali lagi, popoknya mana tadi? Nah, ini pas di sini posisinya. Jadi ketika kita tutup pas dia. Intinya tidak boleh ada ketika misalkan kok nggak pas kemudian digeser lagi, jangan seperti itu. Kalau bisa, seandainya memang kok ternyata kok tidak ada komunikasi antara yang menggelar dan ini, ya berarti dikira-kirakan saat meletakkannya. Nanti dia jangan ketika ditaruh baru kemudian dirubah, malah susah. Tangan boleh dilipat, boleh tidak. Dalam mazhab Syafi'i lebih baik dilipat. Kita juga nggak pernah lihat ya pocong tangannya begini kan. Apa ini? Kayaknya dulu ini kita nih. Kayak stres tangannya gitu, bener ya. Ini agak aja tertutup ya Bu ya. Ini biar sekalian Ibu lihat prakteknya. Sambil nyanyi. Mana baca doa? Mana baca doa? Kalau makin ragu. Yang harus kita cari apa setelah jenazah ada di sini? Setelah jenazah ada di sini, maka yang harus kita cari adalah 7 anggota sujud. Itu yang harus dilapisi pertama kali, kecuali wajah. 7 anggota sujud apa aja? Dahi, ya, kemudian tangan 2, kemudian 2 lutut, 2 kaki, ya. Itu yang nanti harus kita baluti dengan kapas. Selain 9 lubang tadi. Ya, selain 9 lubang tadi, maka yang harus dibaluti kapas adalah anggota sujud. Tidak usah ditanya fungsinya apa, karena memang syariatnya seperti itu, mensucikan bukti-bukti atau kesaksian dia beribadah selama ini, maka dengan kapas-kapas itu akan menjadi saksi bahwa dia sudah bersujud kepadamu ya Allah selama ini. Ya, tapi kepala bagusnya terakhir, jangan pertama ditutupin kapas dulu. Ntar ibu untuk nyelesain ini merinding rasanya, udah dia begini. Jadi posisinya terakhir, kepala atau dahi, wajah atau dahi itu posisinya terakhir. Boleh dahi saja, tapi lebih bagus biar sekalian menutupi mata dan semuanya. Biasanya 1 lapis tuh loh, gitu ya. Itu lebih enak. Atau kalau mau misalkan dahi doang, berarti ininya harus disumpel, masukin. Nah, ini berarti kita udah mulai mau nyumpel ya. Sebelum disumpel, anggota sujud dulu. Gimana anggota sujud tadi? Pertama tangan. Tangan diambil, kemudian dibungkus kapas. Dibungkus kapas, ditali pakai benang. Dililit aja, nggak usah tidak usah ditaliin, ribet. Nggak perlu juga, dia juga nggak bakalan membuka kok. Ditali lilit selesai, ya, ditaruh. Kemudian yang bagian kiri sama. Ini saya contohkan tangan pura-puranya kapas. Jadi kita bikin kayak sarung tinju ya, posisinya. Atau ibu mau dibikin sela-sela boleh, itu malah lebih bagus. Jadi pakai kain lebar, kemudian dibikin sela-sela begini, itu hukumnya bagus juga. Baru dililit. Gitu ya, semakin tebal, semakin rapat, semakin rapi, makin bagus. 2 tangan selesai, kemudian ke mana? Lutut. Lutut. Dibuka lutut. Jadi boleh melihat aurat jenazah memang untuk hajat seperti itu. Tidak langsung dibuka biar gampang, buka langsung aja nggak bisa. Karena kita memang butuh lutut. Ini termasuk aurat. Maka kalau seandainya terbuka tidak masalah, hanya keperluan untuk menutup lututnya. Ini posisinya dibalut juga pakai pakai kapas. Pakai kapas kemudian diikat. Selesai itu kiri juga sama. Kemudian bagian kaki. Bagian kaki kalau bisa disela-selakan. Jadi ditutup seperti tadi.
Tapi di sela-selakan fungsinya apa? Fungsinya biar celah antara jempol ini tetap ada tempat untuk pengikat nantinya. Jadi kalau dibalut semuanya, ibu malah nggak ngerti ikatnya bagian mana kan. Jadi celahnya harus tetap kena. Dibalut, kemudian dililit, selesai, dua baru diikat, ya, baru diikat menggunakan tali secukupnya itu. Selesai nih, berarti tangan sudah, dua, lutut sudah, kaki sudah, tinggal apa? Kesini dulu, ini belum ditutup, ya. Jadi ke atas ya, caranya mulai dari sini dulu. Nah ini hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan karena kalau bisa mahram, karena berbagian dengan aurat yang paling vital. Jadi ibu mau nutup, ditutup pelan-pelan posisinya, biar kelihatan ya, biar kelihatan nih, maaf ya bu ya. Seperti ini, ya, seperti ini. Ini posisinya diratakan. Selain kain kafan, yang kedua adalah kapas. Kapas ini nanti fungsinya adalah untuk satu, menutupi seluruh anggota sujud. Yang kedua, menutupi 9 lubang. 9 lubang itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Ya. Hidung ada 2. Cuman jangan rapat-rapat, napas yang rusak. Langsung napas. Ya, 1, 2, mulut. 3, 4, 5. Mata itu lubang bukan? Lubang. Ibu pernah lihat tengkorak? Bolong kan dia? Nah, berarti nanti ketika mata itu membusuk, otomatis dia juga akan berlubang. Kemudian berapa? 6, 7 nih, kuping kanan, kuping kiri, dan kubul dubur. Ini lubang juga, malah lebih besar lubangnya. Fungsinya apa? Lubang-lubang itu harus ditutupi dengan kapas agar tidak ada binatang-binatang melata yang nanti akan masuk ke dalam tubuh jenazah ketika setelah dimakamkan. Emang kenapa? Kan udah membusuk, loh enggak. Begitulah Islam memuliakan manusia dari mulai hidup sampai mati. Islam akan merasa menghina manusia ketika binatang melata itu masuk ke dalam tubuh, jasadnya masih utuh, dalamnya bolong kerompong. Itu untuk manusia penghinaan. Simbolnya sama seperti fisiknya bagus, cantik, tapi hatinya rusak. Itu hal-hal seperti itu kan jelek. Mending kita fisiknya jelek tapi hatinya bagus, itu lebih baik. Jadi Islam memang menutupi apa yang menjadi jalan-jalan binatang melata masuk itu, biar yang rusak bagian tubuh kita dulu yang luar, agar menyatu dengan tanah. Baru kemudian yang di dalam itu nanti akan membusuk dengan sendirinya. Bahkan Islam mengatakan kalau misalkan jasadnya sudah rusak, yang busuk bagian dalam itulah rezeki bagi binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Jadi nanti akan menyatu dengan tanahnya semakin baik caranya. Jadi harus ada kapas. Selain kapas, jadi satu apa tadi? Kain kafan. Kain kafan, seberapa sih kain kafan itu secukupnya? Nanti biasanya kalau ibu beli di pasar atau dimanapun, ukurannya biasanya sudah paket. Malah lebih lebar, lebih bagus, sebab kita tidak perlu banyak nyambung-nyambung. Saya contohkan nanti, saya bawa contoh kain kafan yang kurang. Kurang itu artinya gini loh. Ini kan hanya panjang, hanya lebarnya 1 meter tuh. Gak ada 1 meter lah ya. Ini kalau membungkus, kalau dibungkus ke saya, itu tas doang. Jadi kalau ditali dia kebuka deh. Ini contoh kain yang banyak beredar seperti ini. Makanya biasanya lebarnya di